Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtaghur rif'ata indallah. Cari oleh kalian semuanya kemuliaan, derajat yang tinggi. Indallahi, mencarinya di sisi Allah. Jadi kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sebab orang itu kalau sudah mulia di sisi Allah, tentu dia mulia di sisi manusia. Kalau orang itu mulia di sisi manusia, belum tentu orang itu mulia di sisi Allah. Orang itu biar, maaflah, kalau mulia di sisi Allah, biar kayak orangnya gila itu masih mulia. Ya, kalau sudah mulia lo ya, biar orang itu tidak memakai baju, kalau memang dia mulia di sisi Allah, tetap mulia. Kalau orang itu hina, biar dipakein jubah, pakaiin gamis, sorban, kalau memang dia tidak mulia di sisi Allah, tetap dia itu hina. Itu makanya ada wali-wali yang kadang-kadang tidak memakai baju, ya, kadang memakai baju, tapi orang datang meminta doa. Ada namanya wali majdub, ya. Wali majdub itu wali yang akalnya ini ditarik untuk menghadap kepada Allah. Jadi orang ini asyik dengan Allah, sehingga kayak orangnya itu nyeleneh. Mungkin ini sampean kenal Habib Abu Bakar, cucunya Habib Abu Bakar Gresik, tidak pernah pakai baju, ngerokok terus ini. Kemarin ada ke makamnya Syekhona Khalil, duduk di ini mimbar ini ngerokok, tapi di bawahnya ini Habib-habib, kiai-kiai duduk di bawahnya. Aneh, tidak pernah mandi, tidak pernah apa, tapi harum, baunya harum. Orang ya sekarang ini yang tinggal orang-orang wali majdub kayak Habib Syekhon Al-Bahar. Kalau dulu yang kesini Habib Ja'far, ya, rambutnya gondrong, itu Masya Allah kalau ngomong kadang-kadang tepat. Habib Abu Bakar, ada lagi di Berani sana Habib Alek. Habib Alek itu hasilnya namanya Muhammad bin Sodik bin Husain bin Hadi Al-Hamid. Itu kadang-kadang mintain duit orang, tapi orang yang kalau dimintain duit sebentar lagi dapat rezeki besar. Aneh, dimintain duit dapat rezeki gede. Kalau dikasih uang gede, berarti orang itu mau dapat musibah. Ada orang tahu-tahu dikasih uang beliau 5 juta, seneng ngasihnya, tapi tahu mungkin orang itu sebentar lagi dapat musibah yang orang itu tidak punya uang untuk biaya itu, makanya dikasih beliau.
tahu-tahu anaknya sakit, bawa ke dokter operasi, biayanya 5 juta. Jadi kadang-kadang ada orang-orang itu maaf yang nyeleneh, tapi mulia di sisi Allah. Tetap orang itu mulia kalau sudah dimuliakan oleh Allah. Maka carilah kemuliaan itu hanya di sisi Allah, jangan nyari di sisi manusia, ya, karena manusia tidak sempurna. Kesempurnaan ini hanya milik Allah. Tapi kalau sudah Allah ini ngangkat derajat seseorang, tidak akan ada orang yang bisa merendahkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah menghendaki dicabut, kepada orang yang dicabut. Wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan orang yang dikehendaki. Wa tudzillu man tasya. Demikian pula Allah merendahkan, menghinakan orang-orang yang dikehendaki. Ya apa supaya kita ini mulia di sisi Allah? Caranya ada. Di antaranya tahlumu amman jahila alaika. Kamu itu lemah lembut, pemaaf kepada orang yang tidak mengenal kamu. Orang nyaci maki sampean, biarin aja, ya, ndak usah dibalas. Halim itu di atasnya sabar. Kalau sabar ibarat orang nginjek kaki sampean, umpamanya sampean diinjek orang, sampean maaf, kemudian orang itu minta maaf, kebetulan kaki sampean lagi, apa bahasa kita itu, candengan. Ngerti candengan, Bu? Kaki kita itu ada nanahnya itu, nah di jempol bengkak gede, ya. Nah itu mungkin kena apakah, ya, terus bengkak jempol itu. Tahu-tahu ada orang gemuk pakai sandal dari kayu itu, terus nginjek kaki sampai nyut, terus meletus itunya, dus ini berdarah. Terus orangnya minta maaf, maaf ya, ndak kelihatan. Di pasar lagi, nyut berdarah, terus orang minta maaf, terus sampai minta maaf, orang itu minta maaf ya, saya tidak kelihatan, sampai terus maaf, iya Bu, saya maafkan, sama-sama. Itu namanya sabar. Lain tidak sabar sampai jerongkokkan orang, sampai dorong itu, bang, tidak ngelihat kaki saya, itu tidak sabar. Kalau sampai sabar, maafkan. Tapi kalau orang itu halim, di atasnya sabar, begitu dinyutus gini, minta maaf ya, iya, terus sampean angkat tangan, ya Allah, ampuni orang ini, muliakan derajatnya ya Allah. Bila perlu kalau dia beli sesuatu, sampean yang bayarin. Itu halim. Itu namanya halim. Contoh orang yang halim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu tidak punya anak, kawin sampai puluhan tahun. Nah ini sampai contoh anak sampean supaya halim. Ya apa, banyakin doa, Rabbi habli minas sholihin. Belum kawin sudah doa itu, sudah. Dua doa yang dibaca orang yang belum kawin dan setelah kawin. Apa? Satu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ini belum kawin, supaya dapat istri yang menjadi penenang jiwa. Ya Allah, berikan kepadaku istri, ya, istri yang menjadi penenang jiwaku dan keturunan yang menjadi penenang jiwaku. Ngelihat tok itu tenang, Pak, ya, ngelihat istri tok tenang, jadi kenyang terus sampean. Nggak usah makan, udah kenyang, istri lagi kenyang lagi.
Sebab istri ini Pak, maaflah kalau sudah menjadi penenang jiwa, sebaik-baik nikmat, mastafadzal mu'min ba'da taqwallah khairun min zaujatin sholihah. Kalau seorang laki-laki tidak ada kenikmatan setelah dia bisa sholat, iman, puasa, macam-macam, melebihi sesuatu yang diberikan oleh Allah, melebihi istri yang sholihah. Pangkat yang tinggi, orang punya pangkat tinggi, kalau biniknya, maaflah, penyarikan, sakit hati terus dia. Apalagi pemamai, berani sama laki-laki, betulan lah. Laki-laki biar jagau, tahan timpas, lawan bini kadang takut. Percaya, contoh Fir'aun siapa? Sampai ngaku Tuhan, sama istrinya itu udah takut. Napoleon Bonaparte, ibarat jago perang, nguasain, sama istrinya takut dia. Makanya dikatakan inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya engkau wanita sangat besar. Kalau setan lemah, kalah setan sama wanita. Ya, inna kaidas syaiton kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya wanita besar. Makanya kalau sampai dikasih oleh Allah istri solihah, wis nikmat, sudah nikmat. Biar hidup cukup, yang penting istri solihah. Hidup kurang, hidup solihah, kadang kan ada yang gitu ya. Mending cukup. Itu masya Allah ayem. Coba sampean bayangkan Pak, bayangkan aja dulu ya. Bayangkan sampean pulang kerja terus disambut istri, pulang kerja dari mana aja, dari kantor kah, dari kerja apa, terus pulang istri sampean itu sudah rapi, bersih, pakai gincu, udah mandi, udah pakaian bersih, bukan daster terus, biasanya daster terus siang daster, malam daster ya. Kalau ini ndak rapi, begitu suami datang, assalamualaikum, langsung datang nyambut, assalamualaikum, langsung datang dari dapur, ngerti suaminya datang, jalan dia ke depan, assalamualaikum, langsung dijawab waalaikumsalam, mas pulang. Sampean gitulah kalau datang kerja. Terus dicium tangan sampean, didudukkan, dikipasin, dihandukin, kasih minuman kuku bima. Loh, coba itu terjadi pada Maimunah. Nabi ketika Siti Fatimah tanya kepada saya berguru, coba kamu ke rumah Maimunah. Maimunah itu punya rotan, punya handuk, punya kipas, semuanya kumel. Memang orang tidak punya. Handuknya kumel, kipasnya sudah ada yang sobek-sobek dikit. Begitu katanya Siti Fatimah, apa kelebihan Maimunah? Orang yang gini-gini kayak aku juga. Artinya ibu-ibu kan gitu, habis cuci piring duduk. Ya kalau ndak ada gawian kan duduk-duduk. Kalau ada cucian setrika dia setrikaan. Ini dilihat-lihat ndak ada. Duduk nemuin Siti Fatimah, begitu sudah mau pulang, kata Fatimah, aku mau pulang. Tunggu dulu, kenapa? Sampean kesini tadi. Ndak, aku tadi disuruh Abah, suruh ngelihat sampean. Ternyata amalan sampean ya kayak saya aja di rumah. Ya. Tapi ayah saya suruh, coba kamu ke rumah Maimunah. Begitu sudah, oh iya, memang kita kerjaan sama Fatimah, cuman kamu lihat tuh di dinding, ada rotan, ada handuk, ada kipas. Suamiku kalau datang aku bersolek, bersih, ku sambut suamiku. Kalau sudah selesai masuk suamiku, ku cium tangannya. Kemudian aku dudukkan, aku buka bajunya, aku handukin keringatnya, aku kipasin supaya lekas,
dingin badannya karena dia di perjalanan. Kalau sudah selesai, aku jarangkan air hangat untuk penyegar badannya. Sampean pernah dimandiin air hangat sama istri, Pak? Ini bayangkan lo sampai saatnya punya istri kayak gitu, dikipasin, habis dikipasin dikasih handuk, dikipasin, terus dimandiin air hangat. Letihnya kerja itu hilang. Satu, hilang karena mandi, dua karena pelayanan istri. Ayem hati nih, Pak, ayem. Terus kalau malam setelah sholat isya, aku bikinkan minuman kesenangannya. Malam Jumat gitu kasih kuku bima telur 3. Nah, setelah suamiku duduk, aku buka bajuku satu persatu. Nah, apa namanya ini, Pak? Kancing. Aku lepas satu persatu, kemudian aku buka bajuku. Bukan bajunya aja, sampai BH-nya dibuka. Kemudian, aku serahkan rotan ini kepada suamiku. Suamiku, aku minta maaf, minta halal, minta ridho kepada sampean. Mungkin ada kata-kata saya yang kasar, mungkin ada pelayanan saya yang kurang memuaskan menurut sampean. Aku minta halal, aku minta ridho, pukullah aku sesuka sampean. Dikasihkan rotannya, tapi ini posisi badan udah ndak pakai baju. Kira-kira dipukul lah, Pak. Bini sudah ndak pakai baju, nah dipukul lah. Ya dipukul, cuma ndak pakai rotan. Ya kalau pakai yang lain, nih gimana bayangkan sampean punya istri kayak gitu. Kalau ampun maaf bahai, kalau ulun ada salah lawan pian, lembut kayak gitu, pian di kantor lekas bulik pian, ngelihat pelayanan istri kayak gini. Kenapa? Ridhonya suami, surganya istri. Istri itu tidak perlu sholat banyak sunnah, Pak, tidak perlu puasa sunnah yang banyak, pokoknya senangkan suaminya, surga sudah miliknya. Sholat 5 waktunya aja, Ramadan cukup puasa, kemudian senangkan suaminya, selesai. Sesuai hadis Nabi, ma imma min imra'at al mar'a idza shallat khamsaha, wanita yang sholat 5 waktunya, wa shomat sahroha, puasa Ramadannya, wa ata'at zaujaha, bakti sama suaminya, dakhalatil jannah min ayyi babin sa'at, silahkan masuk surga melalui surga mana yang dia inginkan. Sono terserah, kaplingan istri kita semuanya. Tapi kadang berat, berat. Apalagi sampai mengawinkan suami. Wah, jangan dibayangkan, Pak, jangan dibayangkan. Kayak Kiai Ali Khalil, Pondok Syekhona Khalil, itu sudah 3 kali dikawinkan oleh istrinya. Jangan dibayangkan sampean, Pak. Itu beliau punya anak mungkin 9 dengan istri pertama. Ada muridnya umur 14 tahun, dipanggilnya, kamu mau jadi istrinya Abah? Kalau kamu mau, panggil orang tuamu ke sini. Dari Bontang. Datanglah orang tuanya. Dia ngomongin, istrinya yang ngomong, istrinya Pak Yai itu, maukah anak pian dikawinkan, dikawin oleh Abah? Abah itu maksudnya Yai Ali. Kalau mau kawin, punya anak 1 meninggal. Yang meninggal istrinya, yang 14 tahun ini. Dikawinkan lagi.
Begitu dikawinkan tahu sampean, dibelikan keperluan istri, diajak ke pasar, cincin sampean yang mana yang mau. Ini yang calon madunya ini nah, dibelikan cincin yang mana yang suka, milih. Yang bayarin bini tua. Mana yang suka kamu? Itu wanita suruh milih cincin, ya milih yang gede, yang bagus sekalian, dibayarin. Gelang yang mana? Buat akad nikah ini nah, kalung yang mana, selesai dinikahkan, ditaruhlah di sini, dibontang di sini di Balikpapan istrinya. Jadi kalau ketemu sama saya, sama siapa Pak Yai? KT2. Kadang-kadang bilang KT1. Kalau KT1 itu Balikpapan, yang istri pertama. Kalau yang KT2 itu sudah kalau mati Pak, surga udah nungguin surganya. Tapi jarang istri kayak gitu Pak. Jarang ada yang mau nikahkan suaminya, itu jarang. Ada ustadz di Tenggarong itu kan mau nikah, pamit sama istrinya, Dek aku mau nikah lagi, boleh lah Dek. Boleh kata istrinya. Sewenengnya ustadznya ini. Alhamdulillah Bu, katanya istrinya, bawa ke sini aja Mas saya, calon istri sampean. Sewenang lagi. Tapi sebelum berangkat dia tanya, untuk apa Dek mau mau saya cakar wajahnya. Kalau gitu enggak jadi dah Dek. Allah sabar, lembut, halim. Makanya maaf ya memang madu itu berat Pak. Pertama mungkin walaupun nyarikan, kayak Nabi Ibrahim itu kan Siti Sarah kan yang nyarikan untuk istri keduanya. Tapi begitu di madu ada juga cemburu Pak. Makanya Siti Sarah minta agar Siti Hajar jangan kelihatan. Maka ditaruhlah di Mekah. Ya, ditaruh di Mekah. Berat memang Pak. Tapi jaminannya surga. Itu Nabi Ibrahim kawin sampai umur 86 baru punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Begitu dikasih oleh Allah anak namanya Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan ia anak yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Mana buktinya kalau Nabi Ismail itu halim? Falamma balagha ma'u sa'ya, ketika Nabi Ismail umur 14 tahun. 14 tahun itu bisa disuruh-suruh sudah, kelihatan tampannya, kelihatan gagahnya, apalagi anaknya Nabi Ibrahim, orang cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad begitu tampannya, cucunya Nabi Muhammad para habaib ganteng-ganteng, Habib Syekh, Abu Ya Said Maliki, gagah tinggi, kekar, kelihatan wibawanya. Itu cucunya. Bagaimana dengan Rasulullah? Ya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya. Nabi Ismail Nabi Ibrahim duduk ke Nabi Ismail. Bener ndak anakku ini halim, yang dikatakan Allah santun, sopan, di atas punya sifat kesabaran, tak tes. Allah nguji apakah Nabi Ismail itu halim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, anakku, aku bermimpi 3 hari berturut-turut. Aku disuruh menyembelih engkau oleh Allah. Menurut pendapatmu ya apa nak? Nabi Ibrahim umur 100 tahun, Nabi Ismail umur 14 tahun. Ini ngomong loh jelas-jelasan nih. Nak, kira-kira nih aku suruh nyembelih Allah, kamu nak menurutmu ya apa nak? Ini tinggal anaknya aja jawabnya. Kalau anak yang durhaka sama orang tua, enak aja ngomong yang pantas Pak Ai pian yang disembelih. Pian tua sudah. Ya kalau ulun masih muda, masih gagah. Tapi apa yang terjadi?
Nabi Ibrahim dipegang tangannya oleh Nabi Ismail, kemudian dicium tangannya, dirangkul badannya, kemudian beliau mengatakan, qala ya abatif al, ayah sampai laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pian mendapati ulun insyaallah orang nang sabar. Tapi ayah ketika mau disembelih, Nabi Ismail ngomong, ayah aku bepesanlah sebelum pian menggorok ulun, ikat tangan ulun bah, kayak kambing itu nah, ikat kuat-kuat tanganku. Kenapa? Kaila ad-darib, aku takut ya karena sakaratul maut, mau sapi itu kayak disembelih, tadinya kan diem gini, tapi begitu pisau di gini, spontan ini tanpa sadar, sapi kah manusia kah kalau digorok, maaf, langsung pasti kejang sakitnya. Supaya aku ndak gerak ayah, karena maaf disembelih itu sakit. Aku takut tanganku ini kalau ndak diikat bisa nempeleng sampean, kaki saya bisa nendang sampean, maka tolong diikat supaya aku ndak nyakitin sampean. Mau disembelih malah gak kepingin nyakiti orang tua. Itu namanya halim. Pesan saya lagi ya tajamkan pedangnya supaya ulun cepat mati, karena mati itu sakit. Ayah tolong baju pian dising-singkan supaya ndak kena darah ulun. Nanti kalau kena durun pian sedih malahan, ya Allah anakku dulu ku sembelih. Ndak, sing-singkan baju sampean, kemudian baju saya sampean ganti supaya ndak ada lepotan darah. Nanti bajunya pian titipkan ibu, kasihkan mama. Supaya apa? Ketika mama ngomong sama ibu, kalau bahwasanya aku dititipkan kepada yang sangat mulia, yaitu Allah. Supaya ibu ketika kangen, beliau mencium bajuku, ada bau keringatku di situ, tapi tidak ada darahnya. Dan aku pesen ayah, jangan bawa anak seumuran aku ke rumah. Nanti kalau ibu ngelihat orang itu pasti nangis, teringat dengan aku. Aku ndak kepingin ibuku sedih. Ini Ismail, halim namanya Pak. Jadi kalau sampean sama orang punya sifat halim, ada orang benci sama sampean, sampean ndak benci sama orang itu. Ada orang yang dolim nyakitin sampean, sampean ndak perlu membalas orang itu. Gus Dur itu dicaci maki orang, dihina orang, beliau diem. Sampai maaf asistennya ngomong, Gus, sampean ini kok diomongin orang gini-gini kok ndak bales, kenapa? Padahal sampean mampu. Barang itu kalau dilempar, kalau orang itu ndak mau nangkep, pasti bar bola gitu tendang ke tembok, ndak ada yang nangkep, pasti bola itu kembali ke orang itu sendiri. Kau nyaci maki orang, kalau orang itu tidak mau menerima cacian itu, maka cacian itu akan kembali kepada dirinya. Jangan, makanya guru sekumpul setiap mendoakan orang yang memusuhinya. Jangan dikira orang baik itu tidak ada musuh. Jangan kan kayak guru sekumpul. Rasulullah itu ada yang benci, apalagi kita. Rasulullah kurang apa sempurnanya? Ya kalau ada orang ngeludahin didoain. Nah kalau pian diludahin, tempeleng ikam. Nah itu kita kan gitu, jangan macam-macam. Nah Nabi diludahin memaafkan, Nabi diludahin justru Nabi membawa makanan ketika dia sakit. Itu Rasulullah. Sampai ada orang buta di pasar itu, ya Nabi setiap lewat, maaf orang Yahudi disuapin sama Rasulullah. Apa itu? Ada orang ngaku-ngaku Nabi namanya Muhammad, gini. Dia itu kayak orang gila aja gini. Tapi Nabi Muhammad menyuapinya dengan lemah lembut sampai Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar tanya, Aisyah, adakah amalan Rasulullah yang aku pernah tinggalkan? Oh enggak, katanya anaknya Siti Aisyah. Amalan Nabi sampean ikutin, cuman satu belum. Apa itu? Itu Rasulullah itu loh tiap pagi ke pasar ngasih sarapan orang buta Yahudi. Udah, begitu disarapan, orang Yahudi merasakan
Ini tidak kayak orang kemarin nih yang ngasih makan ini. Walaupun lembut-lembut, begitu nama Nabi itu disebut-sebut kejelekannya, jengkel tuh Abu Bakar As-Siddiq, nyuapinya sambil didorong ke mulutnya gini. Beda ini. Kamu bukan yang orang dulu ya? Apa jawabannya? Memang aku bukan. Terus, tahulah kamu siapa yang menyuapin kamu? Yang lembut. Setiap pagi, tahulah kamu siapa? Yaitu orang yang setiap hari kau caci maki. Seperti kau mencaci maki di hadapanku saat ini, itulah Muhammad yang memberikan makan kamu. Begitu langsung baca syahadat. Kenapa? Orang yang setiap dia disuapin, dia caci maki orang yang menyuapin. Tapi Nabi tetap ngasih makan tiap hari. Itu Rasulullah. Jadi sampean kalau kepingin mulia, maaflah ini, kalau ada orang yang tidak mengerti sampean, benci sama sampean, sampean lemah lembut kepada orang itu. Afdalul fadail, ada utama-utamanya amal. Siapa? Antasila mangkotoaka. Ada orang tidak mau, atau keluarga pian yang tidak suka sama pian, sampai mewanti-wanti sama anaknya, Ikam ingatlah, jangan sampai Ikam datang ke rumahnya si itu, umpamanya nama pian disebut. Anak-anaknya tidak mau datang ke rumah pian, ya, karena orang tuanya yang nyuruh, jangan sekali-kali kamu datangin. Wah, sampean ngerti kalau tidak mau. Sampai lebaran keluarganya tidak mau datangin rumah pian, pian yang datangin rumahnya. Ngerti padahal sampean kalau maaf tidak disenengin dia. Assalamualaikum, salam. Lama tehnya tidak keluar-keluar Pak. Ya, wadah tidak ada keluar, diem sampean sabar. Ngapain kesini? Ndak anu kae, kepingin kangen lawan pian. Nggak usah kangenan. Udah pian pulang, ngomongin sama anaknya, jangan dimasukkan hati pamannya itu ngomong, biar memang pamannya kayak gitu. Dapat 2 minggu, ayo abah dapat rezeki, datang ke rumah paman. Apa katanya? Kada usah abah, kenapa datang orangnya kayak gitu? Sambil bawa mobil, mumpung musim durian montong. Wah, ada yang gede kira-kira 7 kilo gitu, serit. Ini kan masak, Masya Allah. Berapa ini? Sekilo 75 Pak Haji. Berapa ini beratnya? 7 kilo total 525 Pak Haji. Pasnya berapa? 500. Ya sudah. Untuk si paman ini, ketok tok tok tok. Assalamualaikum. Apa? Begitu bawa durian montong, lembut dia. Kapan wah, kena durian montong 1,5 juta. Nah, itu caranya. Lembut, naik pangkat sampai di hadapan Allah. Wa tu'ti man haramaka, kamu suka memberi orang yang tidak mau ngasih kamu. Setiap ngasih apa-apa Pak, selamatan ini, padahal keluarga masih selamatan, belum selamatan sore bagi-bagi nasi sama bubur keliling kampung, anaknya bawa gini. Subhanallah, pian diloncatin, maka anak pian sudah siap-siap sendoknya. Mak tuh, acil bagi-bagi mak, bawa sendok. Ternyata sampai tidak dikasih. Begitu sampai dapat rezeki, orang yang pertama kali sampai beri adalah orang yang tidak mau memberi sampai. Itu orang yang naik pangkatnya. Ya, banyak ulama-ulama seperti itu Pak. Ulama-ulama itu seperti itu. Oh, makanya ada di antaranya ada dulu guru Anang Ilmi ya. Ada pencuri masuk ke rumahnya, nggak bisa keluar, muter aja, berenang di tengah rumah Pak. Padahal lantai, tapi berenang. Ternyata dia ngelihat rumah itu kayak lautan. Nah, ini amalannya hizib bakar. Apa?
hizib, banyak ulama-ulama kayak gitu Pak. Ya, kalau orang itu ahli pian aja ahli bau wirid hizib bakar, kalau ada orang pian mau nyerang orang pian tidak kelihatan, masuk kampung orang musuh pian tidak kelihatan, tapi kalau musuh masuk rumah pian dia tidak akan bisa keluar, kayak ngelihat air gitu. Apalah hizib bakar? Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Anta Rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man ta'nasauka la ismata fil harakat wa sakanat wal kalimat wal iradat wal khotorat minasyukuk wa dhunul lahab as-satir wa qutub sampai akhir di bawah baik. Itu tahan timpas kalau ahli bawahnya, tapi puasa dulu. Kalau ada musuh kita lewat tidak kelihatan, ada begal banyak gitu, pengen lewat tidak kelihatan. Tapi kalau dia masuk rumah pian, dia tidak akan bisa keluar, berenang terus gini. Kalau pian biarkan berenang terus dia seharian. Nah, guru anang ilmi ndak ditangkap, ada apa ikam? Anu guru ulun mencuri anu guru anu. Duduk aja, panggil bininya, ding, tangkapin ayam. Potong ayam dibakar di mana, masak enak, rica-rica, nah, disuruh makan, habis itu kasih uang, suruh pulang. Nggak usah curi lagi lah, kalau perlu kesini aja ikam. Kalau pian gitulah kira-kira. Bah, bawakan tukul. Inilah wali-walinya Allah itu kan kayak gitu, halim, sabar, pemaaf, penyantun ya. Kemudian itu saya ada amalan Pak ya. Amalan itu mana Gias? Qasim nilai. Itu ada dua, satu ada amplop, di amplop itu ada amalan zikir, terus yang satunya ada sampean tempelkan di pintu di rumah sampean. Nggih. Itu insya Allah kalau ada musibah kayak pandemin aman aja. Di rumah itu pondok itu alhamdulillah mulai awal Covid jamaahnya tetap rapat, tidak pakai masker, tidak pakai, alhamdulillah ya enggak. Tapi ada ikhtiar saya ditempelin itu ya, satu kampung alhamdulillah aman. Setiap selesai sholat baca itu, li khamsatun utufi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah sampai akhir. Nah, itu ada khasiatnya, fadilahnya, sampean baca sendiri nggih. Kemudian di situ ada proposal ya. Tulisan itu sebenarnya saya bikin 6 bulan yang lalu, cuma tidak selesai-selesai. Di Jawa dicetak 3000 lembar. Nah, baru kemarin dikirim. Nah, terus kemarin selesai pengajian acara kita itu di tanah di pondok itu ada dijual tanah yang gandeng dengan pondok, makanya saya beli. Sudah saya bayarin 80 juta kurang 170 juta, satu pirkannya 170. Saya kalau sampean kepingin sedekah satu pirkan tidak apa-apa, 2 pirkan, kan saya pesen sama sampean kalau sedekah niatin untuk orang tua ya, insya Allah diganti oleh Allah. Sebab kalau untuk orang tua itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Kalau sampean kepingin bantu, di situ ada amplopnya ya, ada nomor rekening saya ya. Yang hijau itu yang tempelan di belakang pintu masuk ya, pintu masuk sampean rumah itu sampean tempelkan, baca bismillah, baca selawat, minta sama Allah moga-moga selamat barokah nggih. Itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina masyana ya rabbal alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حبنا فيك ولمن عصانا إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina alhamdulillah rabbil alamin. Ikhlas ibu-ibunya dikasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum.